Oke, selamat malam semuanya. Pagi metal, pagi metal, pagi metal. Sebelumnya, perkenalkan, saya Raga Zufur Sada dari Teknik Metalurgi dan Material 2023 dengan NPM 2306211130. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pendahuluan dari praktikum metalografi dan perlakuan permukaan panas. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengaruh kandungan karbon pada baja terhadap waktu terjadinya transformasi dari fasa austenit. Oke, baik. Dari pendahuluan yang terlebih dahulu, jadi material baja ini merupakan paduan logam yang terutama terdiri dari besi atau ferum dan juga karbon. Dengan kandungan karbon yang umumnya berkisar 0,02% hingga 2,1%. Jadi penambahan karbon di baja ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan juga kekerasan dari besi murninya ini. Selain karbon, baja juga pada umumnya mengandung elemen lain seperti mangan, krom, nikel, molibdenum, dan juga sebagainya untuk meningkatkan sifat-sifat tertentu seperti corrosion resistance atau ketahanan korosi, kekuatan tarik, dan juga keuletan. Karena topik ini hanya berkaitan dengan kandungan karbon pada baja, maka dalam PPT kali ini saya akan membahas mengenai baja karbon saja. Oke, lalu di slide ini ada transformasi fasa austenit. Jadi transformasi fasa austenit itu merujuk pada perubahan struktur kristal dari fasa austenit yang menjadi fasa lain saat bajanya didinginkan ataupun dipanaskan. Hal ini sangat penting dalam ilmu material karena dapat mengaruhi sifat mekanik baja seperti kekerasan atau hardness, keuletan, dan juga kekuatan. Di sini ada beberapa jenis-jenis transformasi fasa daripada austenit itu sendiri. Yang pertama, austenit menjadi ferrit dan perlit, yang dimana terjadi saat pendinginan lambat seperti terkena pada udara. Dan yang kedua ada austenit menjadi bainit. Ini lebih cepat daripada pendinginan perlit, namun tidak cukup cepat untuk membentuk martensit. Untuk yang ketiga, itu ada austenit menjadi martensit, yang dimana terjadi saat pendinginan sangat cepat, atau bisa kita kenal sebagai quenching. Untuk yang keempat, itu ada austenit stabil, yang dimana jika bajanya didoping unsur-unsur seperti nikel dalam jumlah yang cukup tinggi, maka austenitnya dapat stabil pada suhu kamar. Oke, lalu kandungan karbon dalam baja dapat berpengaruh besar terhadap waktu dan juga suhu terjadinya transformasi fasa austenit pada fasa lain. Di sini kandungan karbon dalam baja itu dapat meningkatkan stabilitas austenit, yang dimana semakin tinggi kandungan karbonnya, austenit menjadi lebih stabil pada suhu yang lebih rendah. Dan untuk poin yang kedua, dia dapat menggeser kurva TTT ke kanan. Pada diagram TTT ini, jika kandungan karbonnya semakin banyak atau semakin naik, kurva TTT akan bergeser ke kanan dan waktu yang dibutuhkan untuk transformasinya itu akan meningkat. Lalu juga dapat menurunkan suhu transformasi. Jika kandungan karbon semakin banyak, maka suhu mulai terbentuknya perlit, bainit, dan juga martensit akan lebih rendah. Dan sebaliknya, jika karbonnya semakin dikit, maka suhu mulai terbentuknya perlit, bainit, dan martensit itu juga akan jadi lebih tinggi. Untuk yang keempat, ini dapat meningkatkan kekerasan daripada martensit itu sendiri. Jadi martensit yang terbentuk dari austenit berkandungan karbon tinggi itu akan jadi lebih keras, namun getas atau rapuh. Oke, lalu kita lanjut ke perbedaan antara baja dengan hardenability tinggi dan juga baja dengan hardenability yang rendah dalam hal fraksi martensit, kedalaman pengerasan, laju pendinginan, serta aplikasi umumnya. Oke, jadi hardenability steel ini merupakan kemampuan baja untuk mengeras atau membentuk martensit sampai pada bagian dalam atau intinya saat dilakukan quenching atau pendinginan cepat. Hardenability baja ini memiliki beda pengertian dengan hardness atau kekerasan. Kalau kita quenching baja, misalnya dicelup kepada air dan juga oli, bagian permukaannya pasti cepat dingin, gampang bentuk martensit, tapi bagian dalamnya itu pasti lebih lambat. Bisa jadi dia cuma terbentuk perlit atau bainit doang, jadi dia lebih lunak. Nah,
Jadi baja dengan hardenability tinggi ini dapat membentuk martensit lebih dalam sampai ke bagian inti. Jadi nggak cuma di permukaannya aja. Faktor yang pengaruhnya itu ada apa aja sih? Jadi ada komposisi kimia. Unsur seperti kromium, molybdenum, mangan, dan juga nikel itu dapat meningkatkan hardenability pada suatu material. Tapi kalau karbon sendiri itu nggak terlalu berpengaruh terhadap hardenability, dia itu lebih berpengaruhnya ke hardness-nya dari martensit itu sendiri. Buat ukuran butir austenit itu kalau dia lebih gede, jadi hardenability bakal lebih tinggi karena mengurangi jumlah titik nukleasi pada transformasi ferit dan juga perlit. Oke, kalau bedanya sendiri dari baja hardenability tinggi dengan rendah, buat baja hardenability tinggi ini fraksi martensitnya lebih banyak, bahkan sampai ke inti material. Untuk pengerasannya bisa mencapai seluruh penampang material, misalnya pada poros besar. Dan juga tidak butuh pendinginan super cepat, karena bisa dikeraskan walau quenchingnya lambat, misalnya pakai oli, bukan air. Lalu aplikasi pada komponen besar dan tebal, seperti contohnya gear besar, poros mesin, dan juga alat berat. Dan juga yang part-part membutuhkan kekerasan merata dari luar sampai ke dalam. Untuk yang hardenability rendah sendiri, itu fraksi martensitnya hanya terbentuk pada permukaan bagian dalam, bisa jadi cuma perlit dan juga bainit. Dan juga untuk pengerasannya hanya di permukaan, seperti yang sudah dikatakan tadi, bagian dalamnya tetap lunak. Biasanya cocok untuk part-part yang kecil. Dan juga untuk hardenability rendah ini membutuhkan pendinginan yang sangat cepat, membutuhkan air atau garam cair supaya martensitnya terbentuk pada permukaannya. Lalu juga biasanya digunakan pada aplikasi komponen kecil seperti baut, skrup, mata bor kecil, dan part yang hanya butuh permukaan keras saja. Tapi intinya tetap bulat. Contohnya pisau dapur dan juga kampas rem. Mungkin cukup sekian saja pemaparan saya pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam. Pagi metal, pagi metal, pagi metal.